sini ada yang saya menjadi pikiran ya, anak ini terpilih gitu. Terpilih maksudnya terpilih yang bagaimana? Apakah terpilih memang nanti akan jadi orang pilihan, ataukah terpilih menjadi salah satu korban? Nah, ini saya menjadi masih pertanyaan ini. Kalau terpilih suatu saat ketemu dengan selamat dan menjadi orang pilihan di suatu saat nanti bisa berguna bagi bangsa dan negara, alhamdulillah. Tapi yang saya khawatirkan terpilih sebagai korban atau sebagai pengganti padang atau tumbal, itu yang saya khawatirkan di situ. Cuman karena ini bangsa jin yang ngomong, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan pada Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami, yang selalu setia menonton video kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami doakan untuk sedulur pada masa Jagat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan rezeki yang banyak, berkah dan barokah, terutama yang jauh-jauh yang di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Jeddah, Arab Saudi. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, atas doanya, dan sedulur-sedulur pada masyarakat Jagat yang selalu berinteraksi dengan kami lewat channel YouTube-nya, selalu komen, memberikan doa, memberikan semangat kepada kami, kepada tim. Kami ucapkan banyak terima kasih karena dengan dukungan sedulur pada masyarakat Jagat ini kita bisa bersama-sama menebar kebaikan. Nah, ini saya kali ini di video kali ini mau diminta ya untuk menceritakan kondisi yang saat ini sedang diperbincangkan, yaitu tentang anak yang hilang di Subang. Dan kebetulan kami habis dari sana juga bertemu dengan pihak keluarga, terus sempat juga berdialog dengan perangkat desa, Babinsa, kepolisian, dan juga masyarakat sekitar di sana. Langsung melihat lokasi, dan video kali ini saya akan menceritakan tentang kondisi waktu itu ya. Klarifikasi, bukan menceritakan kondisi tim Sahabat Jagat waktu ada di TKP ya, di Subang, di daerah Kalijati ya, Kalijati Subang, desa Cisoka. Banyak sekali ya bermunculan video-video asumsi dari berbagai tokoh spiritual, channel-channel misteri, dan juga mungkin dari kalangan-kalangan paranormal, tokoh spiritual yang sudah banyak di infotainment menceritakan tentang hilangnya adik Daryl saat ini. Dari pihak kepolisian meminta jangan dikaitkan dengan hal-hal mistis ya. Ya memang ya mereka benar itu, karena kan mereka membutuhkan data dan fakta itu. Kalau gaib mistis itu kan tidak bisa dibuat sebagai data atau barang bukti ya, susah juga memang. Nah ini waktu itu kami berempat ya datang ke sana, dan luar biasa ya di sana. Bertemu dengan sedulur-sedulur, saudara-saudara kita yang ahli spiritual dan juga memiliki keilmuan, pandangan,
kitab batin, keilmuan yang banyak sekali lah, hampir itu. Waktu kami datang ke sana itu mungkin hitungan ratusan ya, ratusan paranormal atau praktisi atau orang ini ya, orang yang memiliki kelebihan. Dan kami alhamdulillah disambut dengan baik ya, dari pihak keluarga, dari pihak masyarakat. Tapi waktu kami datang ke sana, kami melihat lokasi dan ada salah satu pihak keluarga yang bercerita tentang kami, tentang adanya salah satu yang ingin mencoba membantu dengan cara yang sopannya ada, sopan santunnya tidak ada. Jadi ada beberapa praktisi atau paranormal yang tidak dibolehkan karena kata pihak keluarga tidak sopan ya. Tidak sopan itu, unggah-ungguhnya tidak ada ya. Bercerita itu pada kami ya. Ini saya hanya menceritakan kondisi waktu itu di sana, dan ini dari pihak pamannya. Waktu itu kita berbicara dengan pamannya karena pihak keluarga ya dan ibunya masih di kepolisian untuk masih BAP katanya. Nah, ini saya akan menceritakan tentang awal langkah kami mencari anak yang hilang itu. Waktu kami mediumisasi pertama itu masih di Padepokan, yang mungkin nanti akan ulah dicokot, ulah. Oh, nggak diambil, cuman kasihan atuh Nek, itu dicariin sama orang tuanya. Sosok gaib yang ini dengan anak yang hilang ini seorang nenek-nenek, cuman karena bahasa Sunda dan Sundanya itu saya mohon maaf sebelumnya karena saya orang Jawa jadi nggak tahu bahasa Sunda itu, tapi saya sedikit-sedikit dibantu dari tim di belakang ya, untuk menerjemahkan. Waktu pencarian pertama hasilnya itu saya coba negosiasi kan, saya coba untuk menawarkan agar dikembalikan anaknya dan nanti saya tukar dengan yang lain gitu. Dan alhamdulillah walaupun negosiasinya Allah, tapi alhamdulillah mau gitu. Dan saat waktu itu belum sempat saya tawarkan, saya coba muslimkan, saya ini langsung ditaruh saja anaknya, dia langsung pergi mengambil mainan baru itu karena mungkin karena terlalu ingin memiliki mainan, jadi langsung dapat, langsung hilang gitu, langsung keluar dari jasad mediator dan anaknya ditaruh saja. Dan itu klarifikasi dari orang di sekitar waktu kami membuat video itu, dan saat dia menaruh itu ada suara kencang di sekitar rumah gitu. Ada yang memberikan informasi kepada kami. Akhirnya setelah kami telusuri dan kami harus ada tindakan lanjut, dan akhirnya kami datang ke sana. Setelah datang ke sana, itu kami di sana bertemu dengan 1000 orang sakti di Subang yang real. Mereka benar-benar datang ke sana, datang ke tempat, dan mereka membantu, menunjukkan kemampuan mereka untuk menolong Darel itu. Dan dengan kemampuan masing-masing, dengan cara masing-masing. Ada yang waktu kami datang ke sana, ada yang sedang mencari bunga 7 rupa, ada yang minyak melati itu, ada yang banyak lah, ada yang yaitu sangat luar biasa di sana antisipasinya. Energinya juga luar biasa karena bercampur aduk dari segala penjuru. Energi negatif dan positif itu di sana itu muter. Terus akhirnya kami diizinkan dari pihak keluarga untuk melakukan pencarian dengan cara kami. Hanya kami melakukan mediumisasi di sana. Dan ternyata ada salah satu keterangan dari mediumisasi itu terkait dari pihak leluhur ataupun
Dan ini ada kisah lucunya ya, dari pihak keluarga orang tua korban itu sebelum pulang ke Subang itu ternyata habis ziarah di Banten, di ujung kulon, dan ada kejadian yang mungkin sengaja atau tidak sengaja terkait ayah korban itu menemukan uang benar, tapi bukan di makam ya. Saya klarifikasi, bukan di dalam makam keramat. Saya nemunya di depan rumah Pak Tua saya lah, atau sini kan Pak D, di jalanan jalan raya. Itu uang terbang. Di mana Pak itu Pak? Di Banten? Di Jakarta? Di daerah Tenjo, aku Pasir Kutruk, Banten. Ya. Nah, Berapa Pak uangnya? saya kan niatnya pengen beli rokok. Saya tanya sama Pak D saya. Abang minta. Tapi udah dikembaliin Pak? Udah saya kembalikan. Berapa besarannya? 40.000 dipecahan 2. Nah, saya pulangin lagi di jalanan yang itu. Menurut saya tahu dari si penaturan pernah nemu uangnya. Artinya 20 ribuan 2. Iya. Saya tolong uangnya lagi. Saya telepon langsung saudara saya. 20.000 pecahan 20.000 katanya, diambil dibelikan rokok. Ini banyak yang mengaitkan kejadian hilangnya adik Daryl ini terkait apa yang dilakukan ayahnya, itu yang menemukan uang, mengambil dan diberikan rokok. Banyak yang mengaitkan hal itu juga, dan banyak juga ada beberapa yang mengatakan bahwasanya ini tidak ada hubungannya dengan hal gaib. Hilangnya anak di Subang tidak ada hubungannya dengan hal gaib. Semoga seperti itu, dan kami pun semoga berharap apa yang kami lakukan itu tidak benar. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap video yang saya coba ungkap itu saya akan kembalikan kepada Allah. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga nanti Dek Daryl ini ketemu dengan selamat, dengan sehat, jasmani dan rohani, tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan semoga nanti tahu ketemunya ternyata dibawa sama saudaranya di daerah Purwokerto, atau dibawa sama kakaknya, kakak leknya di daerah Ujung Kulon di Banten. Semoga seperti itu ketemu ya, tidak ada hubungannya hal gaib. Karena bangsa jin itu suka berbohong dan menipu. Jadi kita harus benar-benar menyaring dan harus benar-benar bisa memaknai. Bukan arti untuk tidak percaya hal gaib, tapi kita meyakini hal gaib itu ada. Tapi untuk ucapan, apa yang diucapkan oleh bangsa jin itu, kita harus benar-benar bisa menjaga dan tidak harus dipercaya gitu. Setelah mediumisasi yang kedua di TKP di Subang di sana, dan banyak yang waktu itu ada dari ahli spiritual yang ada di Subang juga melihat kami, menonton kami, merekam kegiatan kami di sana. Banyak yang, karena kami melakukan mediumisasi itu di dalam rumahnya yang kejadian anak yang meninggal, anaknya hilang itu, banyak yang merekam. Ya kami izinkan di dalam rumah untuk merekam, karena untuk saling memberikan informasi ya. Dari sebelum kami melakukan mediumisasi itu ada beberapa ahli praktisi yang sudah ngobrol dengan kami. Iya, tapi kalau misalkan anaknya berjam-jam baru dicariin, nah baru ini kan berapa menit, masa si anak cepat ke sana sedangkan sepeda di sini. Kalau misalkan sepedanya ke sana kan terlantar di sana mungkin. Ternyata ayam berasnya minum lengit. Jadi ayam putih itu dua tiba-tiba hilang. Gitu tuh langsung hilang. Ngejar ayam putih langsung hilang. Ngejar ayam putih. Ya, hampir sama gitu. Ada nenek-nenek, ada hubungannya dengan perjanjian, dengan leluhur. Hampir sama, putarannya hampir sama gitu. Yang katanya diinjak kepalanya itu bercerita kepada kami. Cuman kalau diinjak kepalanya tidak sama dengan kami ya. Akhirnya kami melakukan mediumisasi, dan
di sini ada yang saya menjadi pikiran ya, anak ini terpilih gitu. Terpilih maksudnya terpilih yang bagaimana? Apakah terpilih memang nanti akan jadi orang pilihan, ataukah terpilih menjadi salah satu korban? Nah, ini saya menjadi masih pertanyaan ini. Kalau terpilih suatu saat ketemu dengan selamat dan menjadi orang pilihan di suatu saat nanti bisa berguna bagi bangsa dan negara, alhamdulillah. Tapi yang saya khawatirkan terpilih sebagai korban atau sebagai pengganti padahal atau tumbal, itu yang saya khawatirkan. Dia terpilih. Terpilih? Terpilih kenapa? Terpilih mau dididik oleh golongan kamil luhurnya. Dididik? Ya. Maksudnya dibimbing? Ya. Oh, tapi Saya tahu kalian dari muridnya. karena ini bangsa jin yang ngomong, makanya saya harus jeli-jeli ya, menyaring ini. Terpilih dan nanti akan dikasih ilmu, akan dididik, dan ini nanti akan dikembalikan. Sekarang kalau yang mereka ambil itu rohnya saja, goibnya saja, sedangkan jasadnya kata mereka ditutupi. Ini jasad ini bagaimana? Karena jasad ini masih gak masuk di alam nyata ataupun bagaimana ya, masih harus ada asumsi ya, energi yang harus dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita, tubuh manusia itu. Karena perbedaan waktu juga di alam gaib dengan alam manusia, yang mungkin ada keterangannya itu kalau di sana ya, di sini 1 jam, di sana 10 hari atau bagaimana gitu ya. Jadi lebih lama di alam gaib. Kalau di dunia itu 1 jam, di sana sudah 10 hari. Kalau di sini 2 jam, di sana sudah 20 hari atau bagaimana tadi itu keterangannya. Ya semoga saja hilangnya Dedarel ini tidak ada hubungannya dengan hal gaib, dan semoga cepat ditemukan. Mungkin karena ini sebuah cerita ya, saya waktu di sana ya, banyak 1000 orang sakti berkumpul di Subang ya. Itu kami bertemu dengan mereka, dan akhirnya kami melakukan mediumisasi yang ketiga kalinya. Karena ini juga ada hubungannya dengan hal gaib dari keterangan waktu pencarian pertama dan kedua, dan akhirnya yang ketiga ini kami melakukan mediumisasi hal gaib dengan hal gaib ya. Pencarian pertama ada nenek tua, yang kedua ada katanya sedang dididik oleh leluhur. Nah, nenek pertama saat mengembalikan Dedaril ini kan dikembalikan waktu ditukar, ternyata buat rebutan para bangsa gaib di sana, siluman di sana itu bangsa jin yang jin fasik. Akhirnya mau direbut ini, akhirnya diambil sama leluhurnya yang saat ini sedang mendidiknya. Katanya seperti itu, ceritanya seperti itu dari video pertama dan video kedua. Saat nenek-nenek itu saya minta untuk dikembalikan, saya tukar dengan mainan baru, dikembalikan. Tapi saat mengembalikan itu ternyata direbut ya sama golongan-golongan bangsa jin fasik di sana. Dan ternyata akhirnya diselamatkan oleh gaib yang mengaku sebagai leluhur dan ingin memberikan sebuah ilmu pendidikan atau yang sedang dikasih bimbingan ya. Karena anak itu menjadi rebutan bangsa-bangsa lembut, bangsa jin dan bangsa siluman, terutama dari bangsa siluman yang ada di sungai dekat menghilangnya anak itu. Iya, ada sungai namanya
namanya cukup Awal asbab musababnya gimana? dia terjebak oleh bangsa anak siluman di sekitar situ. Kerajaan gaib yang di sebelah rumah. Dia menyerupai sosok hewan yang sangat lucu. Dan dia terjebak. Dan itu dia dibawa ke alam gaib. Oh ya. Akhirnya ditemukan oleh nenek itu. Nenek-nenek yang pertama. Si itu takutnya ini banyak sekali ya jin fasik ya. Jadi untuk merebutkan, jadi ada yang bilang ini pilihan, anak pilihan yang mungkin saja ya, semoga menjadi anak nanti dewasa menjadi orang pilihan dan bisa berguna bagi bangsa dan negara, khususnya untuk agama ya. Modernisasi ketiga kami coba gaib, berurusan dengan gaib, itu saja. Kami meminta salah satu bangsa gaib yang dulu pernah kami muslimkan, mungkin banyak orang yang tahu tentang kisah ini, tentang kami mencoba tentang kasusnya Mbak Yu dulu paranormal yang di Indonesia ini, sampai kita membuat video beberapa kali untuk Mbak Yu dan Kiai Slamet ya. Mbak Yu yang almarhum, beliau almarhum Mbak Yu dengan sosok Kiai Slamet ya. Nah ini yang dulu sampai akhirnya kami bertemu dengan Nogo Geni, dan Nogo Geni dari bangsa gaib, dan alhamdulillah sudah kami muslimkan. Setelah itu kami kirim Nogo Geni ke sana untuk memastikan dan memberikan dialog dengan gaib yang mengaku leluhur untuk cepat-cepat dikembalikan. Dan sudah kami tekankan bahwasanya jika nanti ingkar janji, jika nanti sudah waktunya dikembalikan kok belum dikembalikan, kami Nogo Geni ini dan pasukannya akan melantahkan kerajaan gaib. Tetap kami akan memerintahkan, akan menyarankan, tapi kami tidak berhak untuk memaksa dan merebut. Jika mereka tidak menepati janji kepada Paduka Maha Guru, Kalau mereka tidak kami akan bertugas membela kebenaran. ya, Karena janji itu baik dari bangsa gaib maupun bangsa manusia, itu semuanya sudah tertera. ya. Jika mereka menganut agama Muslim, Ya. jelas harus menepati janjinya. Jika mereka itu bahkan kepada anak cucunya sendiri, Ya. itu semuanya kami akan membela suatu kebenaran jika mereka tidak menepati janji. Ya. Dan kami memohon sesuai perintah Pak Guru, kami akan memberikan suatu saran dan suatu untuk memberikan suatu gambaran kepada mereka agar cepat membalikan anak cucunya maupun mereka itu. Seperti apa kesaktian dan keilmuannya di masa hidup di dunianya, tetap jika sudah menyalahi janji, mereka terhalang oleh keburukan dan akan melemah, dan kami siap untuk meluluh lantakannya.
karena mereka sudah menipu keturunannya sendiri dan membohongi aku. Mengaku sebagai leluhur. Nah, ini saya ceritakan kisah perjalanan kami tentang kasus anak yang hilang di Subang yang di Kalijati ya. Tapi kami berharap untuk semua masyarakat atau semua pihak tetap berusaha mencari, dan kami juga berharap hilangnya ini anak yang di Subang ini tidak ada hubungannya dengan hal gaib. Ini hanya sebagian dari cerita, dan semoga nanti diketemukan dengan kondisi sehat walafiat dan selamat. Entah itu dibawa sama saudaranya, dibawa ke Purwokerto tanpa sepengetahuan keluarga, atau dibawa sama leknya di Banten tanpa sepengetahuan keluarga, dan tahu-tahu muncul saja, alhamdulillah. Dan itu bisa dipastikan bahwasanya bangsa jin itu suka berbohong dan menipu, jadi jangan dipercaya 100%. Itu saja mungkin pengalaman kami tim Sabu Jagat di sana, dan saat ini kami sedang menunggu kabar dari gaib yang kami utus ke sana. Kami utus bernegosiasi dengan gaib yang mengaku leluhur dan sedang membawa dari ini untuk cepat-cepat dikembalikan. Kami sedang menunggu kabar terbarunya. Kalau sudah ada tanda-tanda atau sudah ada ini, kami akan melakukan mediasi dan mediasi lagi, dan nanti kita akan lihat hasilnya. Semoga setelah pada Sabu Jagat dan semua netizen, semua mobil khusus umat muslim di Indonesia, mari kita doakan bersama-sama agar cepat ditemukannya dari ini dengan selamat, sehat walafiat. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau sampai saat ini belum ada yang bisa kami cerita, hanya cerita saat saya dengan tim Sabu Jagat di sana, dengan kumpulnya 1000 orang sakti di Subang, itu sangat luar biasa. Bersatu, sedang membantu bersatu satu tujuan. Dan benar, orang sakti banyak di Nusantara, tapi belum ada hasilnya sampai sekarang. Hanya informasi-informasi yang belum ada sampai real datanya. Semoga cepat ketemu dalam waktu dekat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.